Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rieka Febriani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi tahun 2020, Universitas Dirgantara Masakal Surya Dharma. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen Ibu Vera Silvia Saragi Sitio, SP, MP, MBA. Di sini saya akan membahas materi ekonomi mikro mengenai pasar persaingan sempurna. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di toko beras Jeleva di Jalan Jengki, Kelurahan Kebonpala pada tanggal 10 Juli 2021. Mari kita masuk ke dalam materi yang saya buat. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau memberikan pelayanan dengan pembeli di pasar dengan produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Yang bersifat homogen adalah barang atau jasa tanpa karakteristik yang unik dan memuaskan pembeli dengan cara yang sama. Pada pasar persaingan sempurna, di mana jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Yang membedakan dari pasar lainnya, di dalam sistem ini transaksinya yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik atau turunnya suatu harga. Karena dari pihak penjual atau pembeli sama-sama sudah mengetahui informasi harga di pasar itu tersebut. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu: yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Lalu yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen atau produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas, kelebihan atau kekurangannya. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam pasar persaingan sempurna, karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen jika pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Lalu yang ketiga, struktur pasar persaingan sempurna sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lainnya karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Selanjutnya, yang keempat, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaingnya. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna yang pertama, struktur dari pasar persaingan sempurna di mana penjual tidak bisa memotivasi atau berinovasi karena penjualan tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk berinovasi lagi. Lalu yang kedua, lokasi yang strategis bisa menghasilkan penjualan yang baik. Misalkan lokasinya tidak strategis pun, maka pasar itu tidak bakal menghasilkan penjualan yang lebih.
Selanjutnya ada saat memasuki pasar persaingan sempurna, akan banyak pesaing yang akan terjadi, di mana pasar persaingan sempurna ini menjual bahan-bahan kebutuhan pokok, dan banyak juga yang bakal menjualnya. Contoh dari pasar persaingan sempurna, yang pertama ada pasar sayur, karena jumlah penjual sayur sangat banyak dan sama dengan jumlah pembelinya. Komoditas sayur pun memiliki harga pasar sendiri yang tidak bisa dipengaruhi baik oleh penjual ataupun oleh pembeli itu tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pasar buah, karena jumlah penjual dan pembeli buah memang sama-sama banyak dan bisa ditemui di mana-mana. Harga pun sudah dibentuk oleh mekanisme pasar lewat kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya yang ketiga ada pasar gandum. Gandum bisa digunakan untuk memproduksi tepung terigu, untuk membuat roti, kue, biskuit, dan olahan makanan lainnya. Jadi tidak heran jika gandum banyak dijual di pasar gandum. Yang keempat ada pasar kentang, karena jumlah penjual kentang pun cukup banyak dibandingkan jumlah pembelinya. Adapun sistem pasar kentang juga tidak bisa dipengaruhi oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, ada pasar modal. Secara umum, pasar modal memang cukup penting untuk perekonomian suatu negara dalam lingkup nasional. Dalam bursa efek, harga sudah ditentukan oleh sistem harga berupa permintaan dan penawaran saham. Selain itu, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi, begitu pula dengan penjual dan pembeli yang tidak bisa mempengaruhi harga dari saham tersebut. Baik, ini adalah studi kasus yang saya buat dalam pasar persaingan sempurna. Contohnya adalah pasar toko beras Jeleva yang berada di Jalan Jengki. Dapat kita lihat di sini ada beberapa macam beras, di antaranya ada beras merah, Solo Super, Ramos Super, Layar, Saigon Bandung, Ramos Garut, JB, Pandan Wangi, Setra Ramos, dan masih banyak lainnya. Dapat kita lihat dari produk toko tersebut yaitu bersifat homogen, karena produk barang ini cenderung tidak memiliki karakteristik spesifik atau keunikan lainnya yang mampu membedakannya dengan produk perusahaan lainnya. Maka dari itu, produk ini memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapapun itu produsennya. Dan di toko ini, banyaknya penjual dan pembeli yang datang dan pergi. Mari kita simak toko beras Jeleva dengan toko beras lainnya.
toko beras ini di mana harga produk beras harganya hampir mirip karena tidak bisa dipengaruhi oleh penjual atau pembeli. Namun, struktur pasar dalam pasar persaingan sempurna bisa dikategorikan paling sempurna karena proses produksi lebih efisien dibandingkan pasar lainnya. Contoh, terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang yang sama-sama wujudnya, seperti beras, gandum, lalu ada minyak. Di sini dapat dilihat di sini tidak adanya keterikatan dalam membuka atau menutup pasar, karena pasar beras di sini bebas untuk membuka atau menutup toko berasnya di sini karena ia memperoleh untung atau ruginya itu sesuai dengan tempat dia membuka cabangnya itu. Makanya mereka bisa tiba-tiba saja menutup beras tersebut. Di sini ada sedikit wawancara saya dengan toko pedagang beras dan bukti-bukti studi kasus tentang toko beras di video setelah ini. Mas, saya boleh tanya, Ya, apakah harga beras boleh dirubah atau dari sananya tidak bisa dirubah? ya harga beras tidak bisa dirubah lagi karena ya dari sananya harganya segitu. Oh, baik, terima kasih ya Mas. Setelah melihat video dan kasus-kasus yang saya temui, yaitu di mana harga dari beras itu tidak bisa dipengaruhi oleh penjual. Penjual pun mengambil keuntungan itu sangat kecil dan relatif sangat bisa merugikan perusahaan toko beras tersebut. Bisa saja toko beras tersebut akan cepat bangkrut jika harganya pun naik karena pembeli pun bisa mencari harga yang lebih murah di toko lainnya. Alasan saya dalam memilih toko beras sebagai contoh studi kasus kehidupan sehari-hari pada pasar persaingan sempurna yaitu karena sangat terlihat jelas pada toko beras jumlah dari penjual dan pembeli sama-sama banyak, lalu baik penjual atau pembeli tidak bisa mempengaruhi harga pasar yang sudah diatur. Karena sangat terlihat jelas pada toko beras yang hampir mirip dengan ciri-ciri yang mendekati pasar persaingan sempurna. Maka sebab itu, saya mengambil toko beras ini sebagai studi kasus pasar persaingan sempurna di kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi dan studi kasus yang saya buat tentang pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang dimana barang yang mereka jual adalah bahan kebutuhan pokok sehari-hari dan dimana banyak penjual dan pembeli pada toko-toko tersebut
yang saya ambil contohnya pada toko beras bisa saja mengakibatkan seorang penjual rugi dengan cepat jika sebuah harga beras yang mereka jual agak sedikit naik harganya dari pedagang lainnya, maka mereka akan rugi karena konsumen atau pembeli akan mencari penjual lainnya yang dengan harga agak sedikit normal. Sekian video dari saya Rieke Febriani dari Prodi Akuntansi, pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata yang saya lontarkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.